kebutuhan dasar manusia dari yang 32 tadi, tentang sayang, didengar, dihargai, dihormati, dipercaya, dimengerti, tentang uang, dicintai, dipahami, diperhatikan, ditemani, dan sampai yang terakhir itu 32 hidup aman dan damai. Ternyata kebutuhan dasar manusia itu bisa dikerucutkan menjadi 5. Apa saja itu? Bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa aman. ya. Nah, jadi ada 5: bertahan hidup, penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, maksud kebutuhan dasar manusia itu adalah penguasaan, menguasai. Maksudnya apa? Ada yang bisa? Penguasaan atau menguasai, itu maksudnya apa? Kebutuhan dasar manusia itu adalah menguasai. Ada yang bisa menjelaskan? Jadi, misalnya, kalau tadi yang bertahan hidup itu adalah orang yang dibully, nanti dia akan mempertahankan dirinya, tapi kalau penguasaan itu yang membuli. Jadi, dia ingin mencoba untuk memberikan pengaruhnya kepada orang-orang. Misalnya di kelas ini ada satu yang dia ingin mendominasi. Pokoknya saya tidak akan mau menjadi anak buah. Saya ingin menjadi bos. Pokoknya sayalah di sini ketuanya yang akan menguasai kelas ini. Siapa yang berani melawan, nah maka akan saya tekan. Atau makanya akan diintimidasi, bahkan misalnya diajak berantem seperti itu. Nah, itu adalah tabiat manusia yang ingin menguasai. Pengen menguasai tanah yang lebih luas, punya 1 hektar, pengen 2 hektar. Kalian punya motor Astrea, naik kelasnya jadi motor NMAX. Nah, NMAX males, nah naik kelas lagi, motornya besar, CBR lah ada melawan Ninja. Nah, Ninja Z yang 250 ya. Nah, itu adalah penguasaan, dan itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Maka kalian tidak akan bisa menolak masing-masing kalian itu, saya ingin menguasai. Karena memang kebutuhan dasar manusia adalah tentang penguasaan. Yang ketiga tentang kesenangan. Nah, maka tadi di kelas kita pada saat diminta untuk maju tentang menulis kebutuhan dasar manusia, ada teman kita itu yang asik sendiri. Karena dia membutuhkan kesenangan, mungkin sudah bosan di kelas, akhirnya membuat joke obrolan yang bagi dia lucu, tapi mungkin bagi yang lain agak mengganggu karena dia menciptakan dunianya sendiri. Tapi itulah yang namanya kesenangan. Nah, maka harusnya orang yang berada di sekitarnya tuh mencoba untuk mengerti dia. Sebenarnya dia tuh kenapa kok bisa seperti itu? Apakah dia merasa tidak dianggap atau merasa dunia ini hanya milik mereka berdua? Nah, itulah yang namanya kesenangan. Dan tabiat manusia, kebutuhan dasar manusia itu adalah tentang bersenang-senang. Misalnya disuruh milih jalan-jalan atau bekerja. Jalan-jalan atau bekerja? Tergantung kesenangannya. Ada orang yang senangnya bekerja, tidak senang jalan-jalan. Bagi dia kalau jalan-jalan itu hanya menghabiskan uang, mending dia bekerja. Nah, itu tergantung kesenangan, dan kita tidak bisa maksa. Orang yang senang bekerja kok akhirnya disuruh minta jalan-jalan, nah itu tidak akan mau. Nah, selanjutnya yang keempat, kebutuhan dasar manusia, kebebasan. Nah, maka ada yang mau memberikan contoh tentang kebebasan itu kira-kira apa? Bebas berpendapat, terus ya bebas dalam melakukan aktivitas. Bebas apa lagi? Bebas berkata-kata, bebas berinteraksi. Pokoknya dia tidak ingin dikekang. Misalnya seperti di kelas ini juga. Misalnya, tolong semuanya perhatikan, posisi siap, tangan di atas meja. Itu mungkin hanya akan bertahan dalam waktu ya tidak sampai 5 menit lah. Nanti ketika ditinggalkan sebentar, atau misalnya gurunya sedang misalnya mengisi absen atau mengisi nilai, pasti sudah mulai ngobrol lagi. Karena dia tidak mau dikekang, suruh diem saja itu dia tidak mau. Nah, maka kebutuhan dasar manusia itu adalah ingin bebas. Tapi yang namanya manusia, yang namanya bebas itu tidak bisa sebebas-bebasnya. Tetap harus ada kontrol diri itu tadi, yang mengendalikan supaya kita tidak misalnya sebebas-bebasnya pakai motor, ini motor-motor kunian misalnya. Kecepatan motorku ini kalau 100 bisa lah.
Nah, dengan kondisi jalan Batu Marta yang padat, jalannya kecil, kemudian jalannya banyak tikungan naik turun seperti itu yang tidak bisa melihat secara jelas di depannya nanti ada apa. Nah, ketika kalian menggunakan kecepatan di atas 100, maka yakinlah kebebasan itu akan menjadi bencana, musibah, petaka, nah, nombor, kakinya patah dan segala macam. Artinya meskipun ini kebutuhan dasar manusia yang ingin bebas, tapi tetap dari dalam diri harus bisa mengendalikan. Jadi tidak bisa seladasan, tidak bisa semaunya sendiri. Dan yang terakhir adalah kebutuhan dasar manusia adalah tentang kasih sayang dan rasa diterima. Ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Ada yang senangnya malah justru dimusuhi, bukan dikasih sayang? Ada. Pokoknya aku di kelas ini pengen dimusuhi oleh teman sekelas. Hebat itu kalau punya prinsip seperti itu. Jadi dia sudah tidak peduli dengan lingkungan, dia hidup dengan dirinya sendiri. Ada yang seperti itu? Milih dimusuhi atau disayangi? Milih dimusuhi atau disayangi? Iya, semangat kalau disayangi ya. Nah, yang selanjutnya adalah rasa diterima. Nah, inilah yang biasanya ketika kita baru masuk kelas, ada orang-orang yang kita lihat, caknya culunian dia nih, caknya dia tidak pintar, kemudian caknya badannya terlalu besar, caknya dia terlalu hitam, caknya dia terlalu kecil, caknya dia terlalu pelongo-pelongo. Nah, maka orang-orang yang seperti ini, orang seperti itu tadi, dia membutuhkan rasa untuk bisa diterima. Jadi bukan hanya yang badannya tinggi, yang kulitnya putih, yang terlihatnya pinter, itu bukan hanya mereka yang ingin diterima, tapi orang-orang yang seperti itu tadi juga itu butuh rasa untuk diterima. Nah, maka inilah kebutuhan dasar manusia. Jika kita bersikap, perhatikan ini, kira-kira itu masuk kebutuhan dasarnya manusia tidak? Kalau iya, berarti kita harus toleransi. Nah, jadi seperti itu. Nah, maka kebutuhan dasar manusia inilah yang seharusnya setiap orang memahami bahwasanya masing-masing kita itu tuh mempunyai dasarnya. Yang pertama misalnya bertahan hidup. Maka jika ada orang atau murid misalnya atau teman kalian yang kalian lihat lemah, maka ketika dia mengalami tekanan terus-menerus, dia akan kalau dia misalnya stres, kemudian ketika dia sudah trauma, ketika terpendam, ditekan terus, maka dia akan apa? Hal yang kalau dia memang tidak bisa mengatasinya, maka dia akan bunuh diri yang seperti itu. Tapi ketika dia, kan ini bahasanya bertahan. Nah, kalau sudah lama tidak melawan, diam terus, tetapi ketika dia mampu, akhirnya muncul, maka apa yang terjadi? Dia akan emosi dan bahkan bisa sangat meledak marahnya tuh. Nah, itulah namanya kebutuhan dasar manusia tentang bertahan hidup. Nah, jadi maka jangan pernah sekali-sekali kalian melihat teman kalian yang merasa lemah itu kemudian kalian tekan terus. Nah, jadi ketika kalian menekan dia, suatu saat pada satu titik dia akan tumbuh keberanian. Sudahlah, kalau memang saya ditekan terus, maka saya akan melakukan perlawanan. Nah, dari situlah dasar manusia tentang bertahan hidup. Jadi jangan galak semena-mena, jangan suka semena-mena dengan orang yang kalian anggap remah, karena dalam satu titik dia akan mampu membalikkan keadaan dia yang tertekan menjadi sebuah kemarahan, amarah seperti itu. Tadi kita sudah membuat kebutuhan dasar manusia, yang kebutuhan dasar manusia itu setidaknya ada 5, bertahan hidup, penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan kasih sayang, serta rasa ingin diterima. Nah, sekarang ini adalah posisi kontrol restitusi atau penerapan disiplin. Itu ada 5 hal yang biasanya ada di sekolah. Yang pertama adalah tentang penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, jadi saat ini sedang digalakkan guru penggerak atau guru-guru yang ikut program guru penggerak itu diminta untuk menerapkan
kontrol restitusi atau penerapan disiplin ini itu pada level manajer, yakni guru dan murid mencari solusi dari permasalahan. Jadi harusnya sudah mulai meninggalkan penerapan disiplin tentang menghukum itu sudah tidak boleh lagi, baik hukuman fisik maupun verbal. Jadi misalnya tidak memperhatikan, misalnya Rapi, tolong perhatikan. Nah, dengan intonasi yang tinggi dan kemudian ada unsur marahnya, nah maka itu adalah hukuman secara verbal. Nah, kalau hukuman fisik sudah tahu kan, misalnya tidak bisa menjawab dicubit, atau misalnya nanti membuat kesalahan dicubit. Nah, itu adalah sifat penghukuman dan itu tidak boleh dilakukan. Karena dalam dampak jangka panjang, seperti tadi Bapak sudah sampaikan, itu akan menyebabkan anak menjadi trauma, depresi, takut. Nah, bagaimana akan belajar kalau dia sudah takut duluan? Tetapi juga tidak boleh ketika nanti kita merasa, Bapak ini gampang, Ibu ini gampang, akhirnya kalian menganggapnya posisi kontrol atau penerapan disiplin ini sebagai teman. Nah, kalau kalian sebagai teman, maka kalian akan susah. Nah, jadi tidak boleh menganggap guru sebagai teman, karena nanti itu akan melonjak itu apa ya? Tidak sopan seperti itu. Jadi kita akan belajar untuk menghilangkan hukuman ketika misalnya tidak mengerjakan PR, maka harusnya penerapan disiplinnya apa? Kalau dia tidak mengerjakan PR, wong kita tidak boleh menghukum, dihukum lagi. Restitusinya apa? Bukan, kalau kita tidak mengerjakan tugas, biar kita ini bisa mencari solusi. Harapannya tuh sudah di posisi manajer ini, restitusinya tuh mencari solusi dari permasalahannya yang harus sesuai. Jadi salahnya apa harus sesuai. Jangan misal tidak mengerjakan PR, disuruh lari keliling lapangan. Ada hubungannya tidak? Mengerjakan PR. Nah, harusnya yang pas apa? Disuruh? Ya, disuruh meringkas atau apalagi? Nah, suruh mengerjakan dulu misalnya di luar kelas, atau misalnya tetap di dalam kelas juga tidak apa-apa. Nah, jadi yang masih ada hubungannya, misal kecuali kalau olahraga, dia datang terlambat, tidak ke lapangannya datang terlambat. Kalau dia disuruh lari keliling lapangan, pas tidak? Kenapa pas? Ya, karena sesuai. Nah, maka kita semuanya nanti baik guru dan murid juga akan belajar seperti itu. Bagaimana kita bisa menerapkan posisi kontrol restitusi ini, berusaha untuk di posisi 5 yang manajer. Jadi nanti pembuat rasa bersalah juga kan ada. Kadang dosen yang nyindir-nyindir baik, tapi itu dalam nian, bagian cewek apalagi. Nah, kemudian ini teman itu mencoba menjadi sahabat. Misalnya dimarahi, CS ku ini gampang misalnya. Nah, itu juga tidak boleh seperti itu. Ada sisi positifnya, murid menjadi secara ikatan emosionalnya dekat, tetapi negatifnya hilang rasa sopan santunnya. Misalnya ada yang manggil itu Pak Toto, langsung Pak Tutu katanya tuh. Dia mencoba untuk merasa dekat, tapi itu secara etika, secara sopan santunnya tidak boleh. Kalau dengan kawannya sesudah sangat-sangat akrab, biasanya Raffi, misalnya dipanggil Aa Raffi, nah misalnya itulah sudah saking dekatnya misalnya. Nah, yang pemantau itu ini biasanya guru akan pakai yang ini, yang saat ini nih, mengawasi berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Jadi sudah ada aturan. Kalau guru sebagai pemantau, nah kita sudah punya peraturan. Kamu tidak pakai sepatu hitam, maka sepatunya disita misalnya. Nah, itu adalah posisi pemantau. Apa aturannya, itulah yang dilaksanakan. Tapi yang paling baik itu adalah yang posisi manajer. Jadi guru dan murid itu mencarikan solusi. Ini kalau salah kamu harus apa. Jadi dibangun kesadaran sesuai dengan budaya positif tadi. Apa budaya positif? Menerapkan disiplin dari dalam diri murid tanpa hukuman dan hadiah. Artinya kita membangun kesadaran. Nah, itulah tentang posisi kontrol restitusi. Baru nanti kita akan yang terakhir itu tentang segitiga restitusi.
Baik, untuk yang terakhir dalam budaya positif itu kita akan mengamati tentang segitiga restitusi. Jadi penerapan disiplin itu ada 3 cara untuk penyelesaian permasalahan yang dialami oleh murid. Yang pertama itu adalah tentang menstabilkan identitas, yang kedua tentang validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, contohnya untuk menstabilkan identitas itu misalnya Rio membuat kesalahan, misalnya mematahkan sapu. Nah, sebagai guru seharusnya dia menanyakan dulu tentang menstabilkan identitas. Jadi misalnya Rio, Bapak mendapatkan laporan tentang tadi Rio mematahkan sapu ya. Nah, langsung guru tuh tapi langsung memberikan ucapan bahwasanya wajar ketika kita bermain itu mungkin suatu saat ketika karena bermainnya itu menggunakan alat-alat yang ada di kelas, misalnya itu sapu atau pel, nah atau yang lainnya yang sifatnya bisa patah, itu wajar dilakukan oleh semua orang. Nah, jadi menstabilkan identitas itu maksudnya adalah kita tidak langsung menjudge dan membuat dia tuh merasa bersalah dengan akhirnya nanti dia tertutup, takut itu. Nah, makanya perlu distabilkan identitasnya dengan guru mengungkapkan, oh ya sudah, kamu tadi Bapak dengar mematahkan sapu, tidak apa-apa. Itu setiap orang ketika bermain wajar, tidak sengaja misalnya bisa mematahkan itu. Nah, tetapi ini harus divalidasi tindakan yang salah. Maksudnya validasi itu adalah guru itu memberikan arahan, harusnya ini. Memang semua orang itu wajar bisa melakukan tindakan yang salah. Tetapi harusnya ketika kamu bermain itu jangan menggunakan sapu atau bahan yang mudah patah atau yang berbahaya. Nah, ini adalah validasi tindakan. Meneguhkan agar murid itu tuh paham. Oh, ternyata kalau aku bermain tuh tidak boleh pakai barang-barang yang mudah patah atau mudah rusak seperti itu. Atau yang berbahaya. Nah, baru yang ketiga ini menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, menanyakan keyakinan itu bisa dengan cara seperti ini. Misalnya kita sudah membuat keyakinan kelas dengan Rio, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nanti Rio misalnya, baik Bu atau baik Pak, saya sudah kelas kita sudah memiliki keyakinan kelas bahwasanya kita harus menjaga barang-barang yang ada di kelas. Nah, berarti ketika dia sudah paham tentang keyakinan kelas kami adalah kami harus menjaga barang-barang yang ada di kelas. Nah, dengan seperti itu baru nanti guru menanyakan kembali. Kalau seperti itu solusinya untuk permasalahan ini apa? Apakah kamu bisa mencari solusinya, Rio? Bisa, Pak. Dengan cara apa? Mengganti. Nah, berarti itu masalahnya selesai tidak? Selesai. Rio kena hukum tidak? Nah, tapi Rio bisa menyelesaikannya tidak? Nah, itulah yang dinamakan dengan budaya positif. Jadi dengan menggali, mengajak berbicara, tetapi pelakunya, muridnya tadi itu bisa bertanggung jawab dan bisa mencarikan solusi. Jadi bukan datang matahkan sapu kemudian Rionya disebat, oh kamu ini mematahkan sapu, kebiasaan seringnya. Nah, akhirnya tidak selesai masalahnya, dia tertekan, dia bisa jadi marah juga sesuai dengan kebutuhan dasar manusia tadi. Tapi guru juga itu tadi karena tidak tahu misalnya ini cara yang efektif itu seperti apa. Nah, karena Bapak sudah mengikuti kegiatan guru penggerak itu, nah akhirnya Bapak sadar bahwasanya pendisiplinan murid itu bisa dilakukan dengan cara yang humanis. Apa humanis? Memanusiakan manusia. Jadi dihargai, dihormati sehingga interaksi kita nanti kalau ini berjalan, kalian memilih mana untuk posisi kontrolnya? Dihukum, dibuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau atau sebagai manajer? Sebagai? Pengen dihukum? Tidak. Nah, dibuat rasa bersalah juga tidak mau, teman ini juga jangan karena nanti efek negatifnya murid bisa ngelunjak. Nah, pemantau juga ini saklek. Kamu salah, ini peraturannya, kamu kena hukumnya ini. Tapi kalau kita manajer,
itu seperti itu tadi. Rio tidak merasa dia sedang dihakimi, dia tidak merasa kesalahan sepenuhnya, tetapi ada upaya untuk memperbaiki. Jadi itu, dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membuat itu tentang keyakinan kelas nanti sampai kepada tahapan tampak seperti, tidak tampak seperti. Misalnya kelas 8C, tampak seperti itu maksudnya rajin yang piket membersihkan kelas. Tidak tampak seperti, tidak mau membersihkan kelas. Nah, nanti akan kita lihat apakah kamu itu tampak seperti atau tidak tampak seperti. Nah, nanti ada beberapa lagi poin-poin yang itu bisa menjadi keyakinan kelas. Jadi kalau ada permasalahan, semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Seperti itu. Itu saja Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Hai Rehan, kamu lihat tugas saya ya? Tidak, saya tidak menyontek. Alah, sudahlah, aku tahu kamu itu bodoh. Tidak, beneran, saya tidak menyontek. Dasar anak bodoh. Loh, ini ada apa? Kok ribut-ribut? Saya tidak suka anak bodoh ini menyontek tugas saya, Pak. Pak, benar Pak, saya tidak menyontek. Alah, sudahlah. 3. Kela, bahwasanya apa yang kamu lakukan barusan itu adalah sesuatu hal yang salah. Loh, tidak, Pak. Iya, kamu bahwasanya tidak mengetahui bahwasanya kebutuhan dasar manusia itu adalah adanya rasa ingin diterima. Apakah kamu mengetahui bahwasanya Rehan ini adalah anak yang sudah tidak memiliki kedua orang tua? Jika kamu di kelas ini menghardik dia, tidak menghargai dia, kemudian tidak ada rasa berterima dari kamu, bagaimana dengan sikap Rehan? Maka dia nanti akan merasakan kesendirian, merasakan dia tertekan, dan akhirnya dia tidak mau sekolah. Nah, sekarang untuk Kayla, apakah kamu menyadari kesalahanmu? Iya, Pak, saya merasa bersalah. Nah, kalau kamu merasa bersalah berdasarkan peraturan tentang kedisiplinan kelas kita, apa yang ingin kamu lakukan terhadap Rehan? Saya akan minta maaf, Pak. Baik, nah jadi sekarang kamu menyadari bahwasanya perilaku kamu itu salah ya. Nah, berarti sekarang silahkan kamu meminta maaf kepada Rehan bahwasanya kamu setelah menyadari apa yang kamu lakukan itu salah. Silahkan minta maaf. Ya. Rehan, saya minta maaf ya. Ya, saya maafin ya. Oke, baik. Untuk murid-murid semuanya, bahwasanya kita semua ini memiliki kebutuhan dasar manusia. Salah satunya adalah tentang rasa diterima. Jadi ketika ada permasalahan, janganlah langsung kita hardik, tetapi kita tanya dulu terlebih dahulu mengapa dia sepertinya mencontek padahal dia tidak menyontek. Artinya kesalahpahaman itu harus benar-benar kita tanya dengan teman kita apa yang sebenarnya terjadi, dan jangan suka menghardik atau menghukum dengan sesuatu yang belum benar kejadiannya. Jadi itu Bapak harapkan Kela dan Rehan dan untuk yang lain-lainnya juga bisa memahami, bisa saling mengerti, menumbuhkan kasih sayang dalam satu kelas ini. Oke, semuanya paham ya? Paham. Baik, terima kasih. Jangan ada lagi yang berantem. Assalamualaikum. Baik, hari ini kita sudah mempelajari tentang laporan hasil observasi. Apa laporan hasil observasi? Laporan hasil pengamatan. Apakah ada yang tidak paham? Semuanya paham? Oke, ini ada teman kita yang tidak memperhatikan. Desta, apakah kamu paham laporan hasil observasi? Tidak, Pak. Kenapa kamu tidak memperhatikan apa yang Bapak jelaskan tadi? Jadi kalau dalam sebuah pembelajaran itu harusnya Desta memperhatikan apa yang guru jelaskan. Nah, dari tadi Bapak perhatikan Desta langsung ada permasalahan apa hari ini? Yang benar, karena Bapak melihat biasanya kamu tuh terlihat aktif, antusias dalam belajar, tapi dari tadi mulai pembelajaran sampai hampir selesai ini kamu terlihat lesu sekali. Sebenarnya ada permasalahan apa? Boleh cerita sama Bapak?
tidak apa-apa. Daripada nanti itu mengganggu fokusmu dalam belajar, lebih baik diceritakan sebenarnya ada apa. Karena jangan sampai nanti guru melihat bahwasanya Desta tidak memperhatikan itu karena tidak mau belajar. Bapak yakin pasti ada permasalahan. Boleh diceritakan? Jadi begini Pak, tadi pagi saat saya akan berangkat sekolah, saya mendapatkan kabar bahwa nenek saya yang ada di umur 11 meninggal. Ya. Lalu saat saya cepat-cepat naik motor ke sekolahan, saya terkena musibah yaitu jatuh dari motor. Oke, baik. Jadi ini ya, untuk murid-murid sekalian yang lain juga, kita turut berbelasungkawa atas apa yang terjadi dengan Desta, karena hari ini ternyata neneknya meninggal seperti itu, dan karena dia tidak berpikir fokus, akhirnya sampai ketika jalan ke sekolah tadi ini saja dia terjatuh seperti itu. Nah, kemudian Bapak lihat tadi ketika belajar juga dia lesu. Nah, maka untuk Desta Bapak izinkan untuk pulang, nanti akan Bapak hubungi orang tuanya untuk menjemput, dan silakan kalau ingin pulang untuk taziah ke tempat neneknya tidak apa-apa. Silakan Desta bisa pulang. Hati-hati ya, nanti ketemu guru PKS di kantor. Baik, anak-anak sekalian. Nah, kita sebagai teman itu tidak boleh langsung memvonis atas apa yang terjadi dengan teman kita. Misalnya dia tadi sedang murung, tiba-tiba kita justru mengolok-olok dia, mengatai dia, padahal sebenarnya dia sedang mengalami sesuatu hal yang tidak nyaman, tidak enak dalam dirinya. Nah, maka itulah pentingnya kita menyadari tentang kebutuhan dasar hidup manusia, yakni tentang bagaimana adanya rasa kasih sayang ketika dia sedang terpuruk, dia sedang kesusahan, ada yang mau memperhatikan. Apakah semuanya paham? Terima kasih. 2, 3. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu sekalian sudah mengikuti kegiatan materi aksi nyata modul 1.4. Jadi pada materi hari ini itu saya Satrio Toto Sujarwo sebagai calon guru penggerak angkatan 9 akan mempresentasikan modul akhir dari modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, jadi pada hari ini itu saya akan mempresentasikan tentang budaya positif itu apa. Nah, kemudian nanti untuk poin-poinnya ada 7. Jadi yang pertama tentang perubahan paradigma pembelajaran, yang kedua disiplin positif dan nilai kebajikan universal, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, keenam posisi kontrol restitusi, yang keenam itu nanti membuat keyakinan kelas, dan yang ketiga restitusi. Nah, baik, mungkin karena waktu yang cukup mepet, akan saya langsung mulai saja. Jadi program guru penggerak itu mengikuti filosofinya Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah bahwasanya pendidikan itu harus berpusat kepada peserta didik. Nah, maka terdapat perubahan paradigma dalam pembelajaran, yaitu perubahan paradigma pembelajaran itu adalah terjadinya pergeseran antara stimulus respon atau yang biasanya itu pembelajaran berpusat pada guru menjadi teori kontrol atau mengendalikan tingkah laku manusia. Jadi itulah perubahan paradigma pembelajaran dulu dengan kurikulum merdeka yang saat ini sebenarnya adalah seperti itu. Nah, kemudian pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid dan berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu artinya pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid seperti kesiapan belajar, minat, potensi, atau gaya belajarnya. Nah, yang kedua, di sini terkait disiplin positif. Sebenarnya disiplin positif itu kalau bahasa yang kesehariannya adalah tentang peraturan seperti itu. Nah, tetapi di sini peraturan itu karena stigmanya cenderungnya mungkin guru atau murid itu akan menangkap kalau namanya peraturan itu pasti ada hukuman. Nah, nanti ada mungkin ada hadiah seperti itu. Nah, tetapi di sini dalam program guru penggerak itu kami diberikan
pembelajaran tentang apa itu disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari awal diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan di lingkungan sekolah dan keluarga karena diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Artinya tidak ada lagi hukuman fisik, hukuman verbal, itu juga tidak diterapkan. Selanjutnya, pendekatan disiplin positif bukan mengenai murid secara langsung, melainkan bagaimana cara orang dewasa atau guru yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada murid. Pendekatan disiplin positif ini menitik beratkan pendekatan yang positif tanpa kekerasan, kemudian memotivasi, merefleksi kesalahan, menghargai, membangun logika dan bersifat jangka panjang. Itu yang disiplin positif. Kemudian yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Nah, jadi sebenarnya untuk perilaku manusia itu nanti ada penjelasan tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada, dari teorinya itu ada 5. Yang pertama itu adalah bertahan hidup, yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima penguasaan. Nah, jadi sebenarnya murid yang bermasalah atau tidak disiplin itu sebenarnya ada kebutuhan dasar yang hilang. Misalnya murid ketika di kelas sering membuat keributan, mengganggu temannya, maka sebenarnya ada kebutuhan dasar yang ingin dia tunjukkan. Jadi mungkin adanya rasa kasih sayang yang tidak dia dapatkan, atau rasa diterimanya itu tidak, dia di kelas tidak diterima seperti itu. Nah, maka dia membuat ulah seperti itu. Atau terkadang misal anak senangnya menggambar, kemudian ketika melihat pelajaran itu dia tidak konsentrasi tapi menggambar. Nah, maka ada kebutuhan dasar murid itu tentang kesenangan yang dia itu mungkin tidak senang materi tapi senangnya menggambar. Nah, maka akhirnya dia menggambar. Nah, disinilah tugas guru nantinya itu bisa mengetahui kebutuhan dasar murid, sehingga ketika kita paham kebutuhan dasar murid itu kita mampu menyalurkan. Misalnya berarti kalau kecenderungannya menggambar, berarti ada materi-materi yang memang bisa mengajak dia untuk mengekspor kemampuannya, jadi misalnya menggambar. Nah, selanjutnya di sini terkait keyakinan kelas, dan nanti diharapkan dari presentasi ini ibu-ibu sekalian bisa mengaplikasikannya di kelas. Jadi keyakinan kelas itu sama saja dengan peraturan kelas sebenarnya. Tapi kalau sekarang lebih kepada membangun disiplin positif, maka bahasanya itu disebut dengan keyakinan kelas. Nah, jadi keyakinan kelas diperlukan suatu nilai yang membantu mereka menjadi murid yang berbudaya positif. Dalam hal ini adalah keyakinan kelas, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati oleh guru dan murid secara tersirat dan tersurat di dalam kelas sebagai acuan dalam perilaku terhadap diri sendiri dan orang lain dalam lingkungan tersebut. Nah, di sini ada beberapa cara terkait pembuatan keyakinan kelas, kemudian nanti ada contoh juga terkait kesepakatan kelas dan contoh keyakinan kelas yang sudah jadi itu seperti apa. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, terkait cara pembuatan keyakinan kelas itu nanti yang pertama itu adalah guru dan bisa guru atau wali kelas nanti bisa meminta murid untuk memikirkan apa saja keinginan mereka terhadap kelas impian. Jadi murid itu memiliki kelas impiannya. Oh, kalau saya nanti inginnya kelas itu murid-muridnya tertib, gurunya datang masuk ke kelas juga tertib, suasananya menggembirakan, penuh motivasi, penuh canda tawa, misalnya seperti itu. Nah, itu boleh nanti dibuat sebagai keyakinan kelas. Yang kedua, guru meminta para murid untuk menuliskan hal yang terbersit dan yang diinginkan di kelasnya. Kemudian murid menulis mengenai impian kelas yang dikehendaki di papan tulis. Guru meminta murid untuk membaca tiap-tiap keinginan. Guru mengajak berdiskusi dan membuat daftar hal-hal yang punya nilai kesamaan. Siswa beserta guru sama-sama membacakan hasil dari kesepakatan kelas yang telah disepakati bersama lalu ditandatangani. Jadi kalau tadi kelas 8C sudah mencoba untuk mempraktikkan membuat keyakinan kelas itu. Kemudian yang pertama adalah meminta murid untuk menuliskan, setidaknya mungkin hampir seluruhnya murid boleh menuliskan, dan nanti dari misalnya 32 anak itu, atau misalnya yang berani menulis cuma 10, nah nanti dari 10 itu kita godok kira-kira ada kesamaan tidak dari yang 10 tadi. Kalau misalnya tidak ada, berarti kita lihat bahasanya, apakah bahasa yang digunakan murid itu sudah menggunakan bahasa yang positif atau belum. Nah, bahasa positif itu salah satunya adalah dengan
tidak menggunakan kata tidak seperti itu bukan disiplin positif tapi disiplin negatif. Misalnya kelas ini tidak boleh membuang sampah. Nah itu bisa nanti diganti kata tidak itu dengan disiplin sekolah ini cinta dengan lingkungan yang bersih. Nah jadi kata tidak itu diganti dengan kata cinta seperti itu. Nah itu cara membuat keyakinan kelas. Yang selanjutnya adalah terkait contoh keyakinan kelas. Nah ini yang misalnya murid mendengarkan setiap penjelasan yang diberikan oleh guru. Nah, jadi di situ semua kata yang digunakan sudah kata-kata yang positif. Kemudian murid mengakui kesalahan dan mengatakan kejadian yang sebenarnya. Kemudian setiap murid wajib berbicara sopan kepada guru dan teman serta menghindari perkataan kotor. Yang selanjutnya murid meminta izin apabila hendak keluar masuk kelas. Kemudian murid mengawali dan menyudahi kegiatan belajar dengan berdoa. Nah nanti ada beberapa item lagi. Itulah contoh keyakinan kelas. Kemarin saya sudah mencoba untuk mempraktekkan keyakinan kelas tersebut di kelas 8C dan ini ada videonya terkait penanaman disiplin positif yang sudah diterapkan di kelas 8C, 8B. Mungkin sudah. Sekalian, jadi ini adalah contoh terkait bagaimana control manager seorang guru jadi mampu mengambil peran bukan sebagai sebenarnya posisi kontrol itu ada 5 nanti. Yang pertama itu penghukum, ada sebagai berperan sebagai teman atau sebagai pengawas, dan yang keempat ini yang kelima itu manajer seperti itu. Jadi manajer itu di sini guru berperan sebagai manajer adalah tidak langsung menghukum, tidak langsung memvonis, tidak menyindir, tapi menggali permasalahan apa yang terjadi, kemudian melihat siapa sebenarnya yang salah, kemudian melakukan validasi tindakan. Jadi nanti memberikan penguatan bahwasanya apa yang dilakukan murid tersebut salah dan mampu membuat murid itu menyadari apa yang dilakukan itu salah. Nah baru setelah dia mau menyadari, baru kita arahkan hal yang harusnya dilakukan itu seperti apa, dan di akhir dia harus mau memperbaiki kesalahannya. Memperbaiki kesalahannya dengan meminta maaf di sini seperti itu. Nah, ini untuk video yang pertama, dan nanti ini terakhir terkait video kedua terkait kalau tadi itu tentang murid yang tidak bisa menghargai teman yang lain. Nah kalau yang ini adalah tentang biasanya ketika kita di kelas ada murid yang tidak memperhatikan. Nah, jadi
sampai akhirnya itu guru mencoba untuk menggali tentang murid-murid itu penyebabnya apa. Jadi karena guru itu sudah mengetahui kebutuhan dasar murid, jadi yang salah satunya adalah adanya rasa kasih sayang. Jadi Desta ini ketika di kelas umur pada saat belajar, ternyata pagi itu dia mendapat kabar bahwasanya neneknya meninggal setelah itu. Nah, akhirnya itu membuat dia tidak termotivasi untuk belajar dan bersunnah. Dari situ, kalau guru tidak memahami kebutuhan dasar murid, mungkin guru akan marah. Kok kamu tidak memperhatikan apa yang sudah dijelaskan? Maka ini sebagai sedikit gambaran setidaknya terkait disiplin positif ketika diterapkan itu akan mampu membawa dampak psikologis yang baik bagi murid, kemudian ke depan akan banyak kenangan yang didapatkan oleh murid ketika dia berada di kelas seperti itu. Nah, mungkin itu saja pemaparan dari saya terkait budaya positif ataupun disiplin positif di kelas. Nah, bagi ibu-ibu yang ingin bertanya, silakan. Apakah ada? Cukup? Baik, kalau cukup, terima kasih atas waktunya. Kami, yang terutama saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan dan berkenan untuk memperhatikan. Semoga ibu-ibu sekalian yang belum ikut sebagai guru penggerak, semoga ke depan bisa bergabung dengan kami sebagai calon guru penggerak agar kita mampu membuat pendidikan di Indonesia ini menjadi pendidikan yang merdeka, pendidikan yang berpusat kepada murid. Demikian, terima kasih atas waktunya. Saya Heri, Direktur Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.